Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan Nasyiatul Asyiyah daerah ya, dan juga semua saja. Ini termasuk adik-adik yang kelihatannya ini juga junior, betul ya? Dari Panti ya? Oh gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa istiqomah ya di dalam melaksanakan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya bagaimana kegiatan kita amar ma'ruf nahi mungkar melalui perserikatan ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada uswah kita, khutwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian atau yunda-yunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 4. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah itu suka, Allah itu cinta alladzina yuqatiluna fisabilihi, orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang. Ya, termasuk ya kita meramaikan ya di kegiatan-kegiatan kita, di antaranya ada kegiatan Nasyiatul Asyiyah ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masuk dalam bentuk kita adalah berjuang. Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sofa, apa itu sofa? Sofa dalam keadaan teratur, dalam keadaan rapi, termanage dengan baik, terorganisir. Itu Allah senang sekali. Makanya berbagai macam kegiatan-kegiatan mestinya juga terorganisir dengan baik. Bahkan Allah katakan ka'annahum bunyanum marsus,
seolah-olah seperti bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Ketika mendapat terpaan badai apapun, kalau bangunan itu kokoh, bangunan kuat itu pasti ia akan tetap bertahan. Nah, di dalam organisasi ini ya kadangkala pasti ada masalah. Ya kadangkala antara pengurusnya mungkin ya ada. Nah, hal-hal yang memang wajar ya. Karena pikiran manusia itu yang jelas ya berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu hal yang demikian itu harus memang difahami bersama ini. Ibu-ibu sekalian atau yunda-yunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya ayat-ayat yang memberikan ilham, semangat agar organisasi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, terstruktur, termanage. Kalau itu betul-betul dilakukan dengan bagus, tersistem, terorganisir, maka insya Allah akan membuahkan suatu hasil apa yang kita cita-citakan atau visi dan misi yang diemban oleh organisasi tersebut pasti akan berhasil ini. Bahkan Utsman bin Affan, atau ada yang mengatakan itu adalah maqal, bahwasanya sesuatu yang batil ya, tetapi terorganisir itu bisa mengalahkan sesuatu yang besar tapi yang tidak diorganisir. Makanya pengorganisiran berbagai macam kegiatan organisasi itu menjadi sangat penting sekali. Ini hal yang penting yang perlu kita ketahui. Termasuk organisasi besar Muhammadiyah ini hingga saat ini bisa survive karena ada dua hal yang penting sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Mukti, kenapa Muhammadiyah ini survive hingga sampai saat ini? Ya, ada dua alasan. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti ketika ke Malaysia mengunjungi Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Alhamdulillah Muhammadiyah itu mendirikan perguruan tinggi umum di Malaysia ini karena adanya kesamaan pandang kesamaan cita-cita tentunya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua hal yang penting yang beliau sampaikan, Profesor Dr. Mukti ini. Muhammadiyah itu bisa survive. Yang pertama karena Muhammadiyah itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan inilah yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Itu beliau berwanti-wanti berpesan. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tazilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian semua tidak akan pernah sesat selama-lamanya bila mana kalian tamassaku, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammadiyah ini berprinsip bahwa pintu ijtihad ini masih terbuka tetapi tidak semua bagian agama ini bisa dirubah. Muhammadiyah berprinsip bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah sebagai wahyu yang tidak bisa dirubah. Tetapi tafsirnya itu bisa dirubah sesuai dengan keadaan masa, kecuali adalah tafsir yang bil maksur. Tafsir yang bil maksur itu seperti apa?
tafsir Al-Quran, ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang lain. Jadi yufassirul ayat bil ayat, ya. Ayat Al-Quran yang satu menafsirkan ayat Quran yang lain, yang itu Allah sendiri yang menafsirkan. Ini tidak bisa dirubah. Kemudian yufassirul hadis, ya, bil Quran. Jadi hadis menafsirkan Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran memberikan suatu penjelas. Ini pun tidak bisa dirubah. Keterangan-keterangan hadis itu menjadi bayan, menjadi penjelas terhadap Al-Quran. Yang ini adalah tetap, ya, tidak boleh dirubah. Nah, adapun berkait dengan tafsir yang didasarkan pada ra'yun, ya, ra'yun itu adalah pada akal, mungkin didasarkan pada keilmuan, ya, ilmu pengetahuan, ya, ini pun bisa berkembang. Ini dan itu, ya, bisa saja berubah seiring dengan perkembangan masa, perkembangan zaman. Ini makanya lahir berbagai macam tafsir yang ada ini agar menjadikan memang Al-Quran itu betul-betul bisa membumi, bisa difahami, tidak hanya di langit. Pesan-pesan Al-Quran itu bisa terbumikan ini, dan bisa diamalkan. Itu yang pertama, kata Profesor Mukti, bahwa Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan Muhammadiyah itu bukan mazhabi, tetapi Muhammadiyah itu adalah manhaji. Apa yang dimaksud dengan mazhabi? Muhammadiyah itu bukanlah suatu organisasi yang mereka bermazhab. Apakah mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, atau mazhab Zahiri. Tidak. Tetapi Muhammadiyah itu tidak antipati terhadap mazhab yang ada. Pemikiran-pemikiran hasil istimbat hukum dari para imam-imam mazahib, mana yang bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, maka itulah yang diamalkan. Makanya banyak sekali hal-hal, ya, dari para imam mazahib itu yang barangkali dinilai setelah ada istimbat hukum, setelah adanya ijtihad, ternyata dipandang ini lemah dan tidak boleh diamalkan. Satu contoh, di dalam beberapa mazhab berkaitan dengan sholat taubat, dengan sholat tasbih, bahwa ketika seseorang itu melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa besar, ketika ia sadar, disunahkan untuk melaksanakan sholat taubat. Itu kalau para ulama-ulama sebagian itu menganjurkan untuk sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang ia lakukan. Tetapi di dalam pandangan Muhammadiyah ternyata tidak melaksanakan taubat, sholat taubat. Kenapa? Karena kembali pada hasil ijtihad. Dipandang hadis-hadis yang dijadikan hujjah, ya, pelaksanaan sholat taubat, ternyata hadisnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berhukum melaksanakan sholat taubat. Dan ternyata ini juga sudah menjadi ikhtilaf di antara para ulama masa tempo dahulu. Misalkan saja Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di dalam kitabnya yakni Zadul Ma'ad, beliau menganggap hadis terkait dengan sholat taubat ini adalah lemah. Makanya tidak memuat di dalam kitabnya Zadul Ma'ad terkait dengan sunnah, ya, tentang sholat sunnah tidak dimasukkan ke dalam ke dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian
As-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar juga tidak memasukkan bahwa sholat taubat itu sebagai sholat sunnah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Apakah mereka nggak mengerti? Mengerti betul, karena kembali pada penelitian ternyata menunjukkan hadis lemah. As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam sama. Hasil penelitian menunjukkan hadis ini lemah. Sehingga Muhammadiyah itu dari hasil mengambil dari hasil ijtihadnya para ulama ini dan juga melakukan penelitian berkesimpulan bahwa sholat sunnah taubat ya ini adalah tidak bisa diamalkan karena khawatir terjebak di dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan, disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk perangkap bid'ah. Ini sampai seketat itu. Sama dengan sholat tasbih. Kenapa demikian? Makanya penting sekali untuk kita memahami di putusan tarjih. Sehingga di dalam putusan tarjih itu kalau panjenengan baca di dalam putusan tarjih jilid 1 terkait dengan kitab sholat sunnah ya, kitab-kitab sholat sunnah, di antaranya sholat sunnah itu ya sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah sholat sunnah misalkan apa Bu? Sholat sunnah tarweh, termasuk tarweh, terus qiyamul lail, kemudian duha ya, kemudian sholat sunat dan yang lain sebagainya. Bisa dicek di dalam himpunan putusan tarjih, dan tidak memuat putusan tarjih tersebut adalah sholat sunnah, yakni sholat sunnah taubah dan tasbih. Lantas bagaimana Muhammadiyah itu melakukan ketika seseorang berbuat dosa? Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh ya, atas apa yang ia lakukan ya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik inilah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Tidak ada sholat khusus sholat taubat. Ini berbeda. Loh, nanti ada pertanyaan, loh, bukankah Syekh Albani mengatakan ini sahih? Iya, menurut Syekh Albani. Karena Al-Albani itu hanya beristimbat hukum hanya sendiri. Tetapi di Muhammadiyah itu ijtihad hukumnya secara jama'i. Artinya istimbat hukum ini bersama para pakar-pakar ahlinya, yakni di dalam majelis tarjih di pusat itu dari unsur-unsur pakar-pakar yang sesuai dengan bidangnya di dalam beristimbat hukum ya, menguasai dalam ilmu hadis ya, termasuk musthalatul hadis, fikih, usul fikih dan segalanya. Piranti perangkat untuk beristimbat hukum, untuk beristihad mereka miliki. Dan inilah sangat penting sekali ketika satu salah tetapi bisa dikoreksi pada yang lainnya. Ini yang menjadikan hasil putusan tarjih ini adalah rajih, adalah kuat. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, kenapa Muhammadiyah itu bisa survive? Ini kata Pak Profesor Dr. Abdul Mukti. Yang kedua itu adalah Muhammadiyah itu berprinsip bahwa hidup kita akan sukses, selamat, menang, bahagia kalau kita beriman dan beramal soleh. Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat lafadz iman itu diiringi dengan amal soleh. Misalkan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan khusrin, rugi. Dan itu kata-kata khusrin ini, kalau menurut Mbak Ari itu karena ini al-ma'rifatnya tidak ada. Ini adalah isim nakiroh. Kalau isim nakiroh itu bersifat umum, sehingga seseorang itu rugi semuanya.
dunia dan akhirat. Tetapi kalau ada al-ma'rifat, ya, ini menunjukkan makrifat satu saja kerugiannya. Tetapi karena ini isim nakirah, ini yang belajar di pondok, ya, yang belajar di pondok, karena isim nakirah maka kerugian itu semua, ya, rugi di dunia, rugi di akhirat. Kemudian ada illa, kecuali siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ini beriringan, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini kata kunci, iman dan amal soleh ini beriringan. Di dalam surat At-Tin sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Illal ladzina, kecuali adalah orang yang kembali apa? Iman dan amal saleh. Illal ladzina laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna, kemudian akan kami kembalikan, ya, summa radadnahu asfala safilin, ke dalam hal yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu beriringan terus hingga tidak kurang dari 60 ayat ini. Kalau kita periksa di dalam Al-Quran, ternyata iman itu adalah diiringi dengan amal soleh, dengan amal soleh. Nah, kemudian, ya, yunda-yunda nasyiatul asyiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammadiyah itu memahami amal soleh itu mempunyai 4 dimensi. Mempunyai 4 dimensi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah shahihun niat. Niatnya harus betul dalam beramal soleh itu. Ketika beramal dengan ikhlas, memurnikan Allah karena Allah di dalam beribadah, ya, karena mengharapkan ridha Allah, limardhatillah, apapun aktivitasnya maka akan bernilai ibadah. Aktivitas apapun kalau dinilai, ya, aktivitas dalam suatu kebajikan maksudnya, kalau itu diniatkan karena Allah untuk mencari keridhaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Ini yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka memurnikan, ya, mengikhlaskan diri, ya, di dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Siapa yang tidak ikhlas di dalam beribadah, maka akan tidak diterima amalan-amalan solehnya. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah kaifiyatus sholih. Caranya harus betul. Jadi dalam hubungan ibadah ini, kaifiyahnya harus sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini tidak mudah, tetapi harus dilaksanakan dengan konsisten. Ya. Contoh saja misalkan haji. Haji itu ya harus di Mekah, tidak boleh di luar Mekah sana. Karena dulu itu ada yang berpandangan haji boleh di luar Mekah. Ada mengambil tempat tertentu, ya, untuk berhaji. Nah, ini ada akhir-akhir ini banyak. Di antaranya ada yang namanya Habib Kribo, ya, mungkin jenengan nate ketika lihat di YouTube ada yang namanya Habib Kribo. Untuk apa kita haji di Mekah? Itu kan menguntungkan Saudi, ya, kerajaan Saudi saja. Ya, kita bisa haji di tempat yang lain. Apalagi sekarang itu kan sudah ada miniatur untuk kita melakukan haji. Seperti yang saya lihat kemarin di Marwah 1 yang di Badas, itu ada, ya, miniatur terkait dengan Ka'bahnya dan seterusnya.
Apakah boleh di situ? Ya kalau cuma latihan ya silahkan, tetapi tidak boleh. Nah inilah kafiahnya, maka harus betul. Ini. Kemudian haji pun itu ditentukan ya di dalam Al-Qur'an ashurul ma'lumat, di hari-hari, di bulan-bulan yang sudah ditetapkan, ditentukan, tidak bisa kita semau sendiri menentukan sendiri. Nah itu namanya sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Ini. Kemudian juga sholat itu ya hendaklah ya menghadap ke Satrul Masjidil Haram, ke arah kiblat. Tidak boleh menghadap selainnya. Nah, apalagi beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebelum untuk musda, kira-kira 2 bulan ya. Karena di masjidnya Mbak Ari, Masjid Al-Malis Mbak Ari, nah ini ada sedikit masalah ya, berkaitan dengan arah kiblat, berarah dengan kiblat. Kemudian mereka minta ke pimpinan daerah untuk bisa membantu menyelesaikan apakah betul kiblatnya itu kurang tepat. Ya memang bisa jadi, awalnya bisa jadi karena ketika sudah ditunjukkan berbagai macam alat yang digunakan, tetapi ketika kembali kepada Pak Tukang, namanya Pak Tukang, bisa saja yang namanya batu bata itu bisa bergeser dikit, itu sudah pindah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ya, mungkin takbir di awal ya, bersama pimpinan cabang itu sudah betul-betul mereka melakukan pengukuran dengan baik. Nah, ketika ada dari masukan dari yang lain, ketika diukur, loh kok beda? Nah, akhirnya dari pimpinan daerah berkunjung ke sana, melakukan pengecekan, memberikan suatu pemahaman, ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa kembali meskipun agak bergeser, karena memang hasil kita ngukur secara bersama-sama, tidak sepihak dari pimpinan daerah saja, tetapi semua pimpinan cabang, kemudian takmir, semuanya jemaah diukur sama-sama, sehingga hasilnya sama, keputusan yang bersama itu akhirnya bisa diterima semua kalangan. Nah ini, jadi kita pun juga begitu. Ketika kita jadi pimpinan itu tidak bisa semau gue sendiri, tanpa mengindahkan anak buah, ya. Harus memang kita secara kompak bersama-sama. Bisa jadi kita itu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pelindung, sebagai hal yang dituakan, tidak boleh meninggalkan yang lain, tidak boleh menganggap kecil pada yang lain. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga insya Allah kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka ketika kita bermuhammadiyah, bernasyiatul asyiyah itu mengembirakan. Jangan sampai ada sekat-sekat yang menjadikan malas untuk berorganisasi. Kalau sudah malas, ada masalah ini, akhirnya cenderung sudah nyapo teko, paling-paling kok gek tukaran. Ini harus penting untuk kita pertimbangkan. Kepentingan yang lebih besar ini harus betul-betul kita pikirkan. Makanya egosentris kita harus mulai kita kikis. Apa kita berorganisasi, niatnya apa dulu? Kalau niatnya limarzatillah, ya ini insya Allah kita akan jalan. Siapapun yang mimpin, ya akan bisa jalan. Sama, masing-masing semua mulai atas punya kontribusi, anggotanya mulai dari ranting yang kecil-kecil juga mereka berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ini. Ayudah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini tadi kaifiahnya harus betul. Tetapi makna lain dari kaifiah ini, bahwa ketika kita bekerja itu harus profesional. Nah, oleh karena itu sekolah Muhammadiyah, ya amal usaha Muhammadiyah, apakah itu sekolah, panti asuhan, rumah sakit Muhammadiyah, ini sebagai amal usaha. Nah, disebut sebagai amal karena sebagai perwujudan
atau aktualisasi dari iman kita, ya. Dan disebut sebagai usaha karena ini harus kita kelola dengan sistem profesional. Jadi di dalam Muhammadiyah itu amal soleh itu tidak hanya berkait dengan sesuatu yang bersifat ritual, bersifat spiritual saja. Tetapi segala aktivitas apapun yang itu diniatkan karena Allah, ya, dilaksanakan sesuai dengan syariat, ya, kemudian berdasarkan petunjuk-petunjuk tentunya kita dari syariat Islam, Al-Quran maupun dilakukan sunnah, maka ini adalah amal usaha. Membangun rumah sakit, ya, itu juga merupakan suatu amal soleh, ya, amal soleh. Kemudian disebut usaha ini karena harus dikelola dengan sistem yang profesional. Ya, kalau bahasanya Pak Mukti itu dengan sistem meritokrasi. Ya, ini adalah sistem yang memberi kesempatan kepada seseorang yang mampu, ya, di dalam memimpin itu harus faktor mampu berdasarkan prestasi. Ini. Kemudian yang kedua dengan sistem good governance. Konsep yang profesionalitas, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan pelayanan yang prima, yang bisa diterima oleh semua kalangan, diterima oleh masyarakat. Jadi amal usaha ini harus dikelola dengan profesional seperti tadi. Jadi tidak hanya sekedar mengamalkan, beramal, ya sudah, dalam konteks, dalam hubungannya dengan ritual, ya, misalkan melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tidak hanya itu yang difahami, ya, amal soleh itu di Muhammadiyah ini. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah memberi maslahah, memberi kemaslahatan. Jadi amal usaha apapun itu tentunya, ya, hendaklah bisa memberikan suatu maslahat, manfaat bagi umat ini. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu apabila bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini dimensi yang ketiga. Dan dimensi yang keempat adalah amal usaha itu berdimensi islah, perbaikan, ya, perbaikan, kemudian juga peningkatan, pembaruan. Ya. Inilah yang disebut oleh Profesor Mukti adalah beberapa alasan kenapa Muhammadiyah hingga sampai saat ini bisa survive, ya, bisa survive, tetap kokoh, ya, ini hingga sudah 1 abad lebih. Kemarin saudara muda kita baru 1 abad, itu lebih tua kita. Jadi Muhammadiyah ini ternyata bisa diterima tidak hanya Indonesia, tapi sudah di dunia itu. Di dunia itu begitu luar biasanya perkembangan pergerakan perserikatan. Sampai ini adik-adik ada 28 pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa di dunia. Ini kan luar biasa sekali ini. Ya, ini dan mereka di sana itu ya juga siap untuk mengembangkan Muhammadiyah di sana. Ini adalah penguatan ideologi Muhammadiyah seperti ini memang sangat penting sekali. Nah, ayunda-ayunda sekalian, Nasyiatul Asyiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kan kita berada di bulan apa ya kira-kira? Kita bulan Rajab. Sebentar lagi kita Sa'ban, terus memasuki ke Ramadan. Tetapi ada hal yang berkembang di masyarakat dan ini penting untuk kita ketahui, penting kita untuk
punya ilmunya. Ketika kita tidak punya ilmunya terkait dengan bulan Rajab, yang ini dianggap amalia-amalia di bulan Rajab ini sangat bombastis, sehingga yang terjadi apa? Banyak muncul berseliweran hadis-hadis yang sifatnya maudhu'. Maudhu' itu tersebar melalui medsos. Apakah itu melalui WhatsApp? Apakah melalui Twitter? Apakah melalui Facebook? Ini luar biasa berkembang. Dan anehnya hadis-hadis ini yang ditampilkan adalah hadis yang palsu. Nah, bagaimana peran kita? Apakah kita ikut larut? Larut mengikuti ya informasi itu, lantas kita sebarkan. Kalau itu yang terjadi, maka kita ini sama juga berkontribusi menciptakan, yakni adalah adalah dosa jariah. Dosa yang akan senantiasa bagi pelakunya itu mendapatkan dosa ketika orang lain melakukan hal tersebut. Nah, banyak amalan-amalan yang tersebar ini yang itu dijadikan alasan untuk melakukan amalia-amalia secara khususiyah. Contohnya apa? Contohnya adalah ada satu di dalam hadis yang palsu yang ini tersebar, dan ini harus kita bisa memberikan satu penjelasan ketika ini berkembang di masyarakat. Misalkan satu hadis yang palsu tetapi ini dianggap itu dari Nabi. Misalkan yang pertama, man shoma salasata ayyamin min Rajab kutiba lahu siyamus shahr. Siapa puasa 3 hari di bulan Rajab, maka sama dengan puasa 1 bulan. Wa man shoma sab'ata ayyamin min Rajab, siapa yang berpuasa 7 hari, aghlaqallahu an sab'ata abwabin minanar. Sapa sing poso 7 hari ya di bulan Rajab itu 7 pintu neraka itu akan ditutup. Jadi kita ketika berbuat dosa nggak bisa masuk ke neraka. Artinya kita dibebaskan, nggak akan masuk neraka. Kemudian wa man shoma samaniyata ayyamin min Rajab fatakallahu samaniyata abwabal jannah. Siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, ya, maka pahalanya apa? Pahalanya di situ adalah fatakallahu samaniyata abwabil jannah, maka dibukakan 8 pintu surga. Wes lek poso 8 dina di bulan Rajab dibukakan 8 pintu surga yang kita dipersilahkan bisa masuk dari pintu mana saja. Tetapi ternyata sayangnya Ibnu Jauzi dalam kitabnya beliau menjelaskan Al-Mawdu'at, di kitab Al-Mawdu'at beliau menjelaskan hadis ini adalah maudhu', hadis ini adalah palsu yang dipalsukan. Sehingga apa? Tidak boleh kita beramal ini, kita tidak boleh menyebarkan ini ketika dinisbahkan pada Nabi. Wa man shoma nisfa Rajab hasabahullah hisaba yasira. Siapa yang berpuasa setengah bulan di bulan Rajab, maka Allah akan memudahkan hisabnya di hari kiamat nanti. Ini adalah sebagian hadis palsu ya yang ini tersebar luas melalui medsos. Kemudian yang terkenal oleh saudara-saudara kita, oleh jamaah yang lain, melaksanakan sholat rogoib. Ibu-ibu nanti mireng buatan nih. Sholat rogoib. Sholat rogoib itu sholat Rajab. Bilangannya berapa? Ada yang mereka melaksanakan 20 rakaat, ada yang 12 rakaat dengan cara-cara yang khusus. Bahkan ada yang 100. Kan ini amalan-amalan yang khusus yang sesungguhnya tidak ada yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini saya bacakan di dalam kitab Al-Mawdu'at agar kita tahu dan kita tidak terjebak masuk dalam perangkap ini. Man sholal maghriba awwala lailati min Rajabin summa sholla ba'da isrina rakaatan, ya, rakaatin yaqra'u fi kulli rakaati bi Fatihatil kitab
wa qul huwallahu ahad marrah yusallimu fihinna asra tasliman. Siapa yang sholat maghrib di awal malam bulan Rajab, kemudian setelah itu melaksanakan sholat 20 rakaat, ya. Kemudian di tiap rakaat membaca Fatihah, surat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Ya, dan Qul Huwallahu Ahad ini dibaca itu 20 kali rakaat, 2 kali salam. Berarti 22 10 kali di yang pertama Al-Fatihah dan kemudian Al-Ikhlas. Ya, sampai seperti itu. Setelah salam, apa faedah pahalanya? Dikatakan pahalanya di situ adalah hafidhahullah fi nafsi wa mali wa ali wa waladihi wa ajira min adzabil qabri wa jaza ala siratil kalbarki bi ghairi hisabin wala azabin. Allah akan memelihara dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, serta diselamatkan dari azab kubur, dan ia akan melewati sirat ketika pada yaumil hisab nanti tanpa dihisab, dan dia tidak disiksa. Ini ketika melakukan sholat raghaib. Ada juga yang 12 rakaat dengan amalan-amalan yang memang ini agak khusus, agak nyeleneh. Nah, ini ternyata tidak ada dasarnya, hadisnya palsu. Ketika hadis palsu itu tidak boleh kita amalkan. Lantas bagaimana ketika kita menerima berita ini? Ketika kita menerima berita ini, ya begitu kita baca, kalau kita tahu ini adalah bukan sabda Nabi, maka tidak boleh kita menyebarkan, meneruskan kepada grup yang lainnya. Ketika kita meneruskan ini diamalkan oleh yang lain, maka kita masuk bagian juga akan mendapatkan dosa jariyah. Setiap orang yang beramal dengan itu kita mendapatkan bagian dosa. Karena Rasulullah mengancam di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di bagian yang pertama itu ada bab, yakni adalah babu takhlidil kadzib ala Rasulillah. Bab tentang atau peringatan agar kita tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukadzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalid sinar. Janganlah kalian berdusta atas namaku. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku hendaklah menyiapkan dirinya, yakni adalah di neraka. Nah, di dalam hadis yang lain jika Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang luar biasa sekali. Ya, makanya kita jangan sampai gampang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tahu bahwa itu berasal dari Nabi. Ini penting ya untuk disampaikan agar kita tidak terjebak di dalam ibadah-ibadah yang tidak berdasar. Nah, lantas apa? Bagaimana ketika kita melaksanakan amal soleh di bulan Rajab ini? Maka lakukan sesuai dengan cara dasar-dasar yang memang itu benar sesuai dengan syariat, ya, berdasarkan hadis Nabi yang jelas. Misalkan begini, di dalam hadis sahih dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, suatu ketika ada seseorang yang setahun yang lalu sesungguhnya ia pernah datang kepada Nabi. Lantas kemudian kembali kepada Nabi, dan kemudian lantas Nabi mengatakan, wahai fulan, setahun yang lalu saya tahu untuk tubuhmu ini terasa sehat, tidak seperti ini.
ini kamu kelihatan sangat kurus sekali. Apa yang terjadi? Kemudian lantas seseorang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya itu puasa terus menerus, terutama di Rajab seperti ini. Saya puasa terus-terus. Lantas Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyakiti dirimu? Ya Rasulullah, saya itu kuat. Ya sudah disampaikan oleh Nabi, ya Rasulullah, saya kuat. Lantas kemudian dialog bersama antara seseorang tadi dengan Rasulullah. Akhirnya ya sudah, kalau memang seperti itu, kata Rasulullah, sum ashhuru hurum, kalau itu puasalah di hari-hari hurum, hari-hari yang mulia, yang Allah muliakan. Jadi Allah itu menciptakan bulan ini ada 12 bulan, dan 4 bulan itu yang Allah muliakan atau istimewakan, yakni adalah 1 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan inilah yang Allah muliakan. Siapa yang melakukan amalan kebaikan akan dilipat gandakan, tapi sebaliknya siapa yang berbuat dosa juga akan dilipat gandakan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab mengatakan, beliau menjelaskan, seseorang yang beramal di bulan-bulan haram ini, di bulan yang Allah muliakan, di antaranya adalah Rajab ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah amal kebajikan. Ketika kita sholat berjamaah itu sudah lipat 27 rakaat. Ketika di bulan Rajab ini juga akan dilipatkan gandakan, karena adalah keutamaan bulan Rajab ini. Ketika kita taklim, melakukan kajian, kita dapat satu pahala, ya, yang Allah catat. Tetapi ketika bulan Rajab, bulan Muharram, ketika bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu dilipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Termasuk melakukan puasa. Ketika kita puasa Senin Kemis, puasa Yaumil Bid, yakni adalah puasa mutih di pertengahan bulan. Juga ketika kita puasa Nabi Daud, itu pahalanya besar sekali, tapi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika di Rajab ini kita jangan cari-cari ibadah yang berlimpah tetapi tanpa ada dasar. Nah, sesungguhnya ada juga di dalam satu hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya sama dengan telah melakukan sholat separuh malam. Artinya setengah malam kita sudah melakukan sholat terus. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka sama dengan pahalanya bagaikan kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Kita kan belum tentu bisa melakukan sholat yang semalam suntuk terus menerus. Saya kira tidak bisa. Siapapun juga sulit, tidak bisa. Tetapi ketika kita mengambil manfaat dari melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, pahalanya luar biasa. Loh, terus bagaimana untuk ibu-ibu ini? Bukankah hadis menyatakan sholat ibu-ibu itu lebih baik di rumah? Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, di dalam, kalau kita lihat, ya, misalkan saja di Suara Muhammadiyah ini sudah ada penjelasan tentang kupas tuntas 7 hadis bahwa sholat perempuan di rumah itu lebih utama dibandingkan dengan di masjid. Ternyata dasar hadisnya adalah hadis lemah. Terus kemudian 18 dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa sholat bagi perempuan lebih utama di masjid kalau memenuhi persyaratan. 1, kondisinya aman. Aman beda dengan zaman Nabi. Jadi pergi ke masjid ada yang goda, keamanannya itu tidak terjaga. Kalau enggak sholat itu enggak apa. Yang kedua, mengenakan atau menutup aurat. Yang jelas ini juga sudah
Yang ketiga kemudian minta izin bagi yang sudah nikah, minta izin suami. Dan suami tidak boleh menolak. Jangan, nggak boleh. Karena berdasarkan dasar di dalam satu hadis, la tamna'u, jangan kamu larang ya istri-istrimu ya untuk melakukan sholat di masjid. Yang keempat adalah ada tempat tersendiri. Ada tempat tersendiri untuk putri tidak campur baur. Saya yakin di masjid ini sudah tertata, bagian saf belakang adalah putri, yang depan laki-laki sudah ada. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan wangi-wangian yang menyengat. Jadi kalau wangi-wangian itu kalau dari belakang tembus ke depan. Nah, misalkan baunya ciri khas ini, lantas tahu, oh ini si fulanah ini. Artinya khawatir jamaah yang bapak-bapak laki-laki nanti akhirnya pikirannya bisa bedek, oh ini jamaah anu ini. Ini adalah untuk parfumnya si fulanah ini. Nah, inilah yang sesungguhnya dilarang. Ketika itu bisa kita hindari, lebih utama di masjid. Karena peluangnya itu lebih besar. Surga itu bukan bagi bapak-bapak tok. Ibu-ibu punya hak untuk bisa surga. Karena di dalam hadis surga itu, di dalam hadis Muslim mengatakan, ya, di dalam hadis, barang siapa yang datang ke masjid di pagi hari, sore hari, ya, maka Allah akan menyediakan tempat di surga, akan membuatkan rumah di surga setiap kali ia berangkat dan pulang dari masjid. Ya. Jadi pagi atau sore ini menunjukkan bahwa menjadi kebiasaan. Hingga tradisi zaman Nabi itu ketika yang punya anak, ya jangan lantas alasan, anakku cilik gak kena dia. Zaman Nabi itu ternyata ibu-ibu itu sudah gendong anak ketika sholat jamaah. Ketika Rasulullah pengen membaca surat panjang, tiba-tiba si bayi nangis. Si bayi itu nangis, lantas Rasulullah tidak ingin menyusahkan ibunya. Lantas setelah salam, Rasulullah mengatakan bahwa saya menjadikan bacaan yang semula panjang menjadi ini pendek karena adanya tangisan anak kecil tadi. Saya khawatir jangan-jangan ibunya nanti dia adalah bingung atau susah. Ini berarti kan jamaknya sudah ada ibu-ibu. Seutama sop laki-laki adalah di depan, seutama sop perempuan ada di belakang. Hingga di dalam satu hadis yang sahih, insyaallah di Tirmizi, ada seorang ibu yang matur, ya Rasulullah, sekarang itu musim hujan. Ketika kami datang ke masjid itu agak kesulitan karena banyak becek seperti ini. Itu di zaman Arab ketika itu kan memang padang pasir, wajar. Ketika kita ini kan relatif ya sudah ada aspal, juga jalannya juga bagus, apalagi sekarang itu ada payung. Kalau ya sekedar kecil-kecil ini kan bisa teratasi. Kecuali kalau memang besar, ya maka ini adalah ada rukhsah untuk melaksanakan sholat di rumah. Kemudian jawab Rasulullah apa? Rasul mengatakan, apakah tidak ada jalan yang lain? Loh, Rasulullah kok gak melarang? Jangan kamu pergi ke masjid. Tapi Rasulullah, apakah tidak ada jalan yang lain? Ini kan memberikan motivasi semangat untuk bisa datang ke masjid. Dan memakmurkan masjid itu bukan hak dari bapak-bapak tok, tapi ibu-ibu punya hak memakmurkan masjid. Zaman Nabi itu yang menjadi marbotnya, tukang resik-resiknya di masjid Rasulullah itu ternyata itu dari ibu. Hingga ya Rasulullah itu ketika seorang yang marbot tadi meninggal, Rasulullah tanya ke sahabat, wahai sahabatku, ini kok si fulanah yang bersih-bersih atau marbot masjid ini kok tidak kelihatan kemana? Lantas dikabarkan, ya Rasulullah itu sudah meninggal. Akhirnya Rasulullah mendatangi ke tempat perkuburannya, ya, untuk melakukan
sholat dan seterusnya. Ini adalah artinya apa? Artinya jangan kita itu mau ditakut-takuti dengan hadis-hadis yang memang itu lemah. Loh, di kelompok sana itu yang dianggap lebih kuat mengatakan lebih baik di rumah. Sekarang itu juga nggak masuk akal. Sekarang untuk ibu-ibu perempuan ketika sholat di masjid itu dianggap fitnah. Wah, nanti kena fitnah. Tapi giliran bekerja, giliran ke pasar, giliran ke mall, giliran jalan santai, giliran rekreasi, giliran ke SLG, kok ya enggak apa-apa, kok tidak dianggap ini fitnah. Tapi lah giliran yang masjidnya kok dianggap fitnah. Memang kira-kira ada usaha bagaimana menjauhkan ibu-ibu dan anak-anak ini dari masjid. Makanya kalau ada di Masjid Al-Falah, yang Al-Falah ini Sragen, yang ini setelah masjidnya Jogokarian, belajar dari Masjid Jogokarian, ini luar biasa bagaimana melayani umat, melayani jamaah itu dengan baik. Ya, kalau ada anak-anak kecil biarlah mereka bermain, biar nanti terkenang masa-masa mereka bermain itu di masjid dan nanti harapannya kembali ke masjid. Jangan belum ketika ada anak kecil masuk masjid digetai, akhirnya pada melayu, akhirnya dolanan apa? Dolanan HP di tempat lain. Malah kalau perlu silahkan masjid itu ada yang namanya wifi, tetapi harus ada yang mengendalikan. Yuk, kalau wayai sholat, lek wayai belajar silahkan di situ difasilitasi bagi anak-anak SD SMP yang membutuhkan wifi untuk belajar. Disitulah kita bisa memberikan pencerahan masukan. Kalau wayai salat, ya salat. Dan ini insya Allah akan jadi baik agar mereka itu ketika kecil ada memori bahwa dia sudah terbiasa ke masjid. Harus memang kita biasakan. Jangan sampai jauh dengan masjid. Rasulullah itu ketika mereka melakukan aktivitas musyawarah, latihan perang dan lain sebagainya itu di masjid. Nah sekarang ini kan merasa dijauhkan. Ketika bicara politik nggak boleh di masjid. Nah ini sekularisme ini untuk menjauhkan antara agama dan urusan yang lain. Ojo nanti jangan ini. Padahal tidak seperti itu. Di masjid tidak boleh bicara politik. Nah, hal inilah yang terjadi saat ini yang kadang-kadang disalahpahami. Nah ini sudah jam 7:30 tadi pas hampir 1 jam. Kita akhiri aja. Jadi ini tadi obrolan kita pada hari ini. Satu berkaitan dengan bagaimana kita meneguhkan ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa survive karena ada beberapa alasan tadi. Yang kedua, mengisi di bulan-bulan yang bulan yang Allah muliakan, termasuk ini nanti ketika ke Sa'ban. Hati-hati ibu-ibu, di Sa'ban nanti juga ada pasti di awal-awal itu share-sharean tentang keutamaan nisfu Sa'ban. Dan banyak hadis-hadis yang palsu, hati-hati. Jangan gampang kita nge-share sebelum kita tabayun, agar kita tidak mendapatkan bagian dosa yang waris, dosa terus menerus. Saya kira ini dulu. Mungkin ada ibu-ibu, mbak-mbak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ada, monggo. Karena ini nanti sebentar lagi saya juga ada acara di kebetulan ada muscap hari ini di Peleman. Jadi di Peleman di PCM ya. Muscap. Yang ini saya lihat beberapa waktu lalu kelihatannya nggak berkembang, sekarang ini luar biasa perkembangannya. Tiba-tiba kok muncul, saya nggak tahu juga. Iya, sejarahnya bagaimana, bahkan punya gedung dakwah itu besar. Itu tokohnya itu siapa ya? Apa Pak Munir, Pak dan saya nggak tahu ya pasti. Tapi sekarang itu rame, luar biasa. Ketika kajian akad pagi itu pakai seragam hijau-hijau itu begitu banyak. Padahal dulu itu seingat saya selama saya di pimpinan daerah itu belum pernah muncul. Yang muncul paling seolah-olah di daerah Peleman di tempatnya Bu Asri kalau ada kajian. Sekarang itu ternyata di sana luar biasa. Di Tegowangi. Oke. Oh gitu ya. Lagi ini. Mungkin ada yang ingin cukup tanya? Ya.
Ya kalau tidak ada, ya kita akhiri untuk kajian pada hari ini, ya. Ya. Jadi nanti juga harapan kami, juga harapan dari mungkin dari para yunda-yunda sekalian, mudah-mudahan nanti Mbak Ari semakin semangat ketika sudah selamat Mbak Ari menjadi kepala sekolah. Nah, jangan sampai nanti wis jadi kepala sekolah terus seperti si fulan itu kemudian belas malah lali. Nggak, tapi saya yakin Mbak Ari tetap eksis membersamai dari Nasyatul Aisyah ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga ya ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz di pada pagi ini. Demikian sampai yang